Rena, aku menang bukan? Kamu melihat sendiri apa yang kamu miliki. Sebenarnya tidak ada. Bahkan ibumu akan mengaku untuk perlindungan diri setelah penangkapan. Kamu konyol. Ibumu juga mengatakan bahwa racun di tubuh kakekmu adalah milikmu. Kamu membelinya di pasar gelap secara langsung, dan bank memiliki catatan transaksimu dan kamu akan mengetahuinya segera setelah kamu memeriksanya. Omong kosong. Dia berbicara omong kosong. Rena menatap Amelia dengan mata merah dan berteriak dengan emosional, "Aku tidak membeli racun. Saya baru saja menghubungi penjualnya. Ibuku yang melakukan transaksi." Omong kosong. Amelia mengangkat matanya dan menekan semua basah di rongga matanya. Pada saat ini, tinjunya tiba-tiba mengendur, seperti batu besar yang telah menekannya selama 11 tahun, dan tiba-tiba menghilang. Dia merasa bahwa seluruh hidupnya tenang. Dia mengesampingkan masa lalu yang berat dan mengakhiri semuanya sendiri. Amelia tertawa bahagia. Rena segera menyadari ada yang tidak beres. Dia merasa sangat buruk, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam perangkap lagi. "Amelia, apa yang kamu tertawakan?" Amelia berhenti tersenyum, lalu mengeluarkan monitor yang tersembunyi di rambutnya. "Rena, sebenarnya, saya tidak punya bukti. Aku semua berbohong padamu. Polisi di luar baru saja kembali untuk membantu penyelidikan. Tetapi kamu baru saja mengaku, kali ini, kamu tidak dapat melarikan diri." "Apa maksudmu?" Rena tidak mengerti sama sekali. Amelia baru saja berbohong padanya. Tanpa video pengawasan, Yulia tidak mengkhianatinya, tidak ada bukti, tapi dia melakukannya sendiri, dia melakukan semuanya. Saat ini, pintu villa ditendang dengan keras, dan polisi bergegas masuk. Amelia menatap Rena dengan mata jernih dalam kekacauan. Yulia adalah ibu yang baik. Ketika dia ditangkap, dia hanya mengatakan bahwa semuanya salahnya. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Dia telah mengambil semua tuduhan dan ingin menyelamatkanmu. Seluruh tubuh Rena gemetar, dan dia hampir terbakar amarah dan berkata, "Amelia, aku berkelahi denganmu, aku akan membunuhmu." Tapi segera terdengar bunyi celepuk. Dia dijepit ke lantai oleh polisi, dan belenggu sedingin es diikat ke pergelangan tangannya. Dia masih berjuang, menatap Amelia, tidak mau, marah dan gila. Jika matanya bisa membunuh, Amelia sudah mati berkali-kali. Meisa, Zidni berjalan saat ini. Berdiri di samping Amelia, Zidni memandang Rena dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa putrinya, yang telah dia cintai selama bertahun-tahun, telah menghasilkan banyak uang untuk menjadikan putrinya ibu negara di Yogyakarta itu adalah pembunuh. Berapa usia dia saat itu? Zidni bergidik selama dia memikirkan ini. Amelia berdiri tegak, matanya yang cerah dan jernih sama tegas, tenang, dan berani seperti ketika dia pertama kali kembali ke Yogyakarta. Tetapi sekarang dia lebih sentimental. Dia memandang Rena dengan merendahkan. "Rena, aku terlalu mengenalmu. Kamu tidak mencintai siapapun, kamu hanya mencintai diri sendiri. Sebenarnya kamu udah panik saat Yulia ditangkap. Apa yang kamu pikirkan mungkin adalah Yulia akan mengakui namamu. Yulia adalah ibumu. Kamu pernah mencintai ibumu? Tidak. Kamu hanya ingin mendaki, rakus akan kesombongan. Zidni dan Yulia tidak dapat memberimu bantuan apapun sekarang, karena kamu tidak lagi berharga, kamu bosan dengan mereka dan membenci asalmu. Rena, kamu kalah dari dirimu sendiri." Mata Rena merah, dan segera dia menutup matanya, dan tetesan air mata jatuh. Air matanya putus asa, menyakitkan, berjuang, tidak mau, dan mungkin sedikit penyesalan dan rasa bersalah. "Amelia, aku kalah, tapi apa kamu menang? Kamu harus memasang kamera di kamarku sehingga kamu bisa melihat adegan tidak senonoh saya dengan Henry, hahaha." Polisi menekan Rena dan membawanya pergi.
Ketika Rena menoleh, dia menatap Amelia dan tertawa. Sebelum kalah dari Amelia, dia pikir itu sepadan. Amelia tidak pernah memikirkannya. Mengetahui bahwa dia mengambil liontin gioknya, dia tidak akan tahu apa yang telah dia lewatkan dengan Henry. Rena dibawa pergi, semua orang pergi, dan seluruh villa keluarga Wijaya tiba-tiba menjadi kosong dan sangat sepi. Sydney duduk dengan linglung di sofa di ruang tamu. Dia sepertinya memiliki banyak uban. Yulia dan Rena adalah istri dan putrinya, dan keluarga itu pergi sekaligus. Sydney menangis saat memikirkannya. Dia merenungkan bagaimana dia menjalani hidupnya seperti ini. Orang macam apa yang ada di sekelilingnya, itu sangat buruk. Amelia mengira dia akan bahagia, tetapi dia sama sekali tidak bahagia. Dia melihat sekeliling Villa Wijaya yang besar ini, di mana dia memiliki masa kecil terbaiknya, dan itu penuh dengan sinar matahari yang cerah dan tawa. Sekarang tempat itu menjadi tempat peringatan yang sepi. Dia berpikir, tidak ada yang menjadi pemenang. Amelia mendorong pintu kamar Rena. Jika dia bisa, dia tidak akan pernah mau menginjakan kaki di sini, karena Tuan Henry menggulung spray dengan Rena. Selama dia memikirkan hal ini, hatinya masih tergelitik. Namun, dia harus datang karena dia mencari pengobatan klasik Momi. Amelia membuka laci Rena, dan di laci bawah, dia menemukan klasik medis. Duduk di kursi, Amelia mengulurkan tangan kecilnya untuk membalik halaman pertama dari kedokteran klasik, dan matanya langsung basah karena dia melihat perkataan Momi. Ini kata-kata yang ditinggalkan oleh Momi. Amelia, lari perlahan dan hati-hati jatuh. Amelia kecilku sangat cantik, dia benar-benar putri kecil Momi. Telinga Amelia mendengar suara yang tahan lama. Momi memeluknya, dia berguling dengan bebas di pelukan Momi yang harum dan lembut dan tertawa terbahak-bahak. Amelia memegang klasik medis ini di pelukannya. Dia menundukkan kepalanya dan terisak serta tersedak di sisinya. Momi, di mana kamu? Amelia merindukanmu. Amelia sangat sedih karena dia tidak pergi ke laci lagi. Faktanya, ada liontin giok yang hilang di laci paling dalam. Kakek Wijaya dimakamkan di punggungan makam. Hari itu hujan deras di langit. Amelia, berpakaian hitam dan memegang payung hitam, berdiri diam di depan batu nisan sang ayah selama sehari. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Seseorang mempersembahkan seikat bunga putih ke batu nisan. Amelia mendongak dan ternyata itu adalah Panji, yang sudah lama tidak menunjukkan wajahnya. Amelia sudah lama tidak bertemu Panji. Padahal, Panji sudah jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Tampaknya setelah dia kembali ke Yogyakarta, Panji mengikutinya kembali ke Yogyakarta. Selama bertahun-tahun, dia sepertinya tidak berada di Yogyakarta. Panji berdiri tegak, dan dalam angin dan hujan, dia memegang payung hitam dan berdiri berdampingan dengannya. Amelia, kamu berhasil. Apa yang terjadi 11 tahun lalu telah berakhir. Amelia memakai sarung tangan hitam, rambut hitam murni diikat rendah dengan ikat pinggang, bunga putih kecil dimasukkan ke telinganya, wajah cantiknya tenang dan sedih. Dia tidak menatapnya, hanya berbisik, aku ragu lagi. Mengapa kamu berdiri dan memberikan kesaksian palsu 11 tahun yang lalu, mengatakan bahwa saya mendorong kakek turun? Kamu dan Rena berada di grup yang sama? Tapi, saya mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kamu dan mereka, tidak ada kontak secara pribadi, tangan dan kakimu terlalu bersih. Panji menjawab, Amelia, aku hanya melakukan semua ini atas perintah. Perintah siapa yang kamu ikuti? Amelia memandang Panji. Panji juga memandangnya, tentu saja ini nyawa ibumu. Amelia mengerutkan alisnya, aku tidak mengerti. Ibumu dulu sering meninggalkan pesan untukku sebelum kecelakaan itu. Jika dia mengalami kecelakaan,
Izinkan saya memutuskan semua hubungan antara kamu dan Yogyakarta dan segera mengirimmu ke pedesaan. Jadi saya mendorong perahu di sepanjang air dan membantu Yulia dan yang lainnya. Dan kemudian lagi saya menemukan seorang peramal dan memberitahu Zidni bahwa hidupmu sulit. Sebenarnya, saya tidak tertarik dengan urusan Wijaya. Aku hanya menerima perintah dari ibumu. Amelia kaget. Dia tidak pernah mengira bahwa kebenaran seperti ini. Dia pikir semuanya telah terungkap, tetapi sekarang itu bahkan lebih membingungkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.